Maksud gue orang puas, tapi ngapain Pak Prabowo reshuffle? Apakah orang puas tapi dia nggak puas? Pak Prabowo baca hasil survei kedai kopi tuh. Karena yang tidak puas, faktor penyumbang tertinggi dari ketidakpuasan adalah perilaku buruk para pembantunya. Wah, isu gas LPG ini untuk menghapus atau mengalihkan jejak pemberitaan kasusnya pagar laut gitu. Jadi kalau ganti 2-3 orang aja mah oke gitu, kelihatan lah dari shuffle-nya. Nah ini ada 100-an lebih bro. Jadi kalau gantinya cuma 2 atau 3 menteri, atau 2 menteri, 3 wakil menteri gitu misalnya. Nggak kelihatan ya? Nggak kelihatan. Minimal tuh 10%, jadi artinya 10, 11, 12 gitu. Gimana jadi bro? Pokoknya gue ini semangatnya semangat. Udah belum sih? Gimana jadi bro? Gue ini pokoknya semangatnya semangat Pak Prabowo lah. Pak Prabowo bilang penghematan ya, kita penghematan. Indomie banget. Kan ada tisu nggak ya? Ada loh. Kan perjanjiannya nggak boleh nyebut merek bro. Iya, mie instan. Tapi lu harusnya makan bergizi gratis bro, harus gizi seimbang. Nggak boleh begitu. Kita harus tuh ada telurnya. kita tuh mendukung program itu dengan tahu diri. Nah terus? Kalau emang bukan bagian dari yang eligible untuk makan bergizi gratis, nggak usah nungguin. Ini juga sih. Harusnya lu gizi seimbang bro, ada protein. Ngomong-ngomong Pak Prabowo, kan kedai kopi kemarin keluarin tuh survei. Ya lo yang moderator ya. Ya gue moderator. Kan 72,5 orang itu puas dari lebih dari 1.000 responden ya. Tapi kenapa Sorry gue makan Nggak apa-apa. Tapi kenapa ujung-ujungnya yang rame malah sekarang kalau di X di mana tuh isu reshuffle bro. Maksud gue orang puas tapi ngapain Pak Prabowo reshuffle? Apakah orang puas tapi dia nggak puas? Atau gimana tuh? Gini, gue nggak tahu kalau mie instan tuh emang Gila ya. Gue tuh sampai nelan-nelan ludah gue. Gue habis makan mie tadi pagi bro. terserah ya. Gue nggak minta. Itu para pakar-pakar gizi dan kesehatan kan bilang beginilah begitulah mie instan. Mas Agil kamu jangan ketawa-ketawa. Dan mie instan ini ya, 1 kurang 2 kebanyakan. 1 kurang. 2 kebanyakan. Oh, Lu gitu nggak? lo nggak tahu anak-anak kos lo. Anak kos itu ya 2. 2 ya? Enggak, lu 1 tuh tadi. Gue 1 aja. Nggak pakai telur lagi. Gimana tuh? Sebetulnya ada lagi nih makanan yang seru-seru juga. Coba dikeluarin Cup. Yang jadi kegemaran orang Indonesia. Apaan tuh? Yang tingkat gizinya juga mirip-mirip sama mie instan. Bang Ucup, gue boleh itu nggak teh kotak Bang Ucup? Biar ada temennya Bang Ucup. Makasih. Nah ini kan teman-teman ya, onde-onde. Karena yang biasa yang gede-gede itu, terus dibikin kecil-kecil. Ini inovasi nih Indonesia. Terus ini kan pisang aroma ya. Teman-teman udah tahu lah, ini dari kulit martabak dibungkus pakai pisang. Kebalik. Kadang-kadang, Kulit martabak bungkus pisang. Ya. Bukan bungkus pakai pisang. Kadang-kadang isinya nangka, Iya. kadang-kadang isinya ada ketan hitam. Jadi emang oke. Dan ini diimport langsung nih Dari Solo. dari Solo. Serabi Solo. Serabi Notosuman. Gimana pertanyaan gue? Iya, gimana tuh? Ya itu, kan kepuasan publik katanya puas. Termasuk kedai kopi ngomong, Litbang Kompas ngomong, tapi ngapain pakai reshuffle? Gini, karena gue yakin tuh Pak Prabowo baca hasil survei kedai kopi tuh. Karena yang tidak puas, faktor penyumbang tertinggi dari ketidakpuasan adalah perilaku buruk para pembantunya. Pembantu-pembantunya Pak Bibip, Prabowo. totot, totot pepep gitu ya? Ya, Nggak hanya itu ya? Pelup-pelup tetot-tetot, Heeh. ya mungkin salah satunya ya, tapi kelihatannya kan kemarin Pak Prabowo tuh kurang lebih beginilah, 100 hari ini kita sabar.
Ya udah lewat 100 hari ya kita mulai ngegas nih, gitu. Dan mukanya Pak Prabowo tuh kayak tegang ya, kayak keras gitu ya. Iya. Pas ngomongin menteri itu, ya kalau nggak sesuai ya kita singkirkan ya bahasanya kalau nggak salah. Lupa gua. Itu ngomong gitu apa gara-gara habis ketemu Mas Gibran ya? Nggak tahu gua. Cuma gua ngeliatnya tuh wajahnya keras, Ini kira tonnya tinggi. begini-begini ya Mas Agil pura-pura nggak denger. Yang penting kan dia yang tanggung jawab, bukan kita, bro. Ya jadi gitu, penyumbang terbesar ketidaksukaan publik terhadap atau ketidakpuasan publik terhadap pemerintahan Pak Prabowo itu adanya di perilaku buruk para menteri. Bukan Sementara kinerja ya? kan susah nilai kinerja, bro. Jadi kan kalau reshuffle itu kan 3 tuh ya. Poin-poinnya yang pertama subjektivitas presiden, karena ini kan prerogatif presiden. Terus kemudian yang kedua, setelah subjektivitas presiden, ini pastinya kinerja. Kinerja kan juga presiden yang punya. Iya. Tapi kalau subjektivitas itu menurut gue lebih ke suka atau tidak suka sih. Kan ada tuh menteri-menteri biasanya yang publik tuh udah bete banget, cuma presidennya masih nyaman ya udah ditahan gitu. Atau partainya udah nggak suka tapi presiden masih nyaman ya ditahan gitu. Nah yang kedua ini kinerja. Kinerja ini emang sangat objektif sih. Nah kalau yang pertama tadi, kalau level ketidaksukaan dan suka, biasanya cuma digeser, dipindahin gitu kemana. Tapi kemudian kalau kinerja ini ya biasanya sesuai atau tidak sesuai dengan ekspektasi presiden. Kalau nggak suka ya dilengserkan kan. Kemudian yang ketiga ini yang perhitungannya sebetulnya agak males ya, politis gitu. Nah perhitungan politis dulu itu paling kan cuma tentang dukungan dari partainya ke Pak Prabowo kan. Tapi kan sekarang ada keputusan MK yang memperbolehkan partai politik yang terverifikasi mengajukan calon presiden sendiri gitu. Nah itu mungkin dihitung juga sama Pak Prabowo. Kalau kemudian dia keras-kerasan, ada perwakilan partai politik yang disingkirkan, kemudian bisa saja nanti si partai politik ini menjadi lawan tandingnya dia di 2029. Mungkin dia hitung juga itu. Nah dari 3 hal itu makanya kemudian kemarin dia wajahnya harus serius. Kan kita pernah bahas di sini ya. Ingat nggak waktu kita bahas jam 10 dilantik, jam 12 orang-orang udah nanya, ini kapan mau reshuffle gitu. Jadi ini sudah 100 hari sebenarnya udah jauh banget dari ekspektasi publik. Waktu itu publik ekspektasinya 2 hari loh pertanyaannya, 2 jam doang kan. Jam 10 dilantik, jam 12 nih kapan mau reshuffle. Nah sepanjang perjalanannya, ini kalau bahasa netizen, Pak Prabowo dibantu oleh alam untuk menyeleksi mana-mana pembantu-pembantunya yang bagus gitu. Ada kop surat untuk acara keluarga lah, terus kemudian walaupun udah minta maaf ya, ada yang minta langsung 20 triliun lah, terus kemudian ada RI 36 yang ternyata nggak ada orangnya, ada insiden es teh, ada pagar laut, ada gas LPG 3 kg yang menelan korban, ada kejadian di tol Ciawi yang juga menelan korban banyak. Terus kemudian belum lagi ada menteri yang didemo sama ASN-nya, sebuah torehan terbaru di pemerintahan Indonesia. Ada ASN berani ngedemo menterinya. Dan itu kalau dilihat-lihat, kayaknya siap banget nih ASN yang ngedemo menterinya, karena rekamannya kemudian disebar ke medsos. Di medsos juga seperti ada sebuah gerakan yang menekan si menteri. Ini kan luar biasa gitu. Ya yang terbaru 2 hal yang menyedihkan ya. Ya kejadian kecelakaan di jalan tol. Sama satu lagi adalah gas LPG. Dan itu kan ada menteri-menterinya semua. Sebelumnya pagar laut gitu. Ada yang bilang bahwa wah isu gas LPG ini untuk menghapus atau mengalihkan jejak pemberitaan kasusnya pagar laut gitu. Itu kan kata orang-orang yang care dengan pagar laut. Ada juga kayak Mas Agil ini kan, dia bilang isu ngantrinya LPG ini bisa jadi pengalihan isu kalahnya MU dari Crystal Palace gitu. Mas Agil tuh ya. Supaya orang-orang lupa atas kekalahan MU itu. Dia sebenarnya nggak dukung MU, tapi bosnya dukung MU. Iya kan dia cari selamat aja kan. Iya benar. Namanya juga kantor baru pindah ya bro. Iya. Daripada kantornya lebih pindah lagi kan gimana gitu.
Jadi ya gitu deh. Nah ini teman-teman, kita nyewa studio di bilangan Pondok Indah nih sekarang. Iya. Jadi kantor berisik emang boleh tutup, tapi pindahnya ke Pondok Indah. Bro, tadi ya mantap. Makasih ya. Di sini enak nih, banyak banget minuman. Makasih bang. Wah, apaan sih bro? Wih, ngeri. Wah, bedang jahe. Teman-teman, mohon maaf ya, lahir batin nih. Gue doang sama headset ya. Iya. Bro, dengan banyaknya peristiwa-peristiwa tadi itu bro, kan jadi kemungkinan besar mungkin akan ada reshuffle. Apalagi dengan gesture-nya Pak Prabowo yang tambah lagi kalau di X tuh, teman-teman Gerindra gitu ya. Itu banyak kan yang seolah mendukung atau ya tentu satu genderang dengan tone-nya Pak Prabowo gitu. Ini kan berarti jadi makin hampir pasti gitu kita akan segera melihat reshuffle. Itu momentumnya menurut lo kapan bro? Gini. Atau dia nggak butuh momentum? Ya hajar aja kali. Nggak, kan gue yakin dia juga baca buku Buku saya. lo ini ya. Momentum. Jadi setiap ada momentum, gue memasarkan buku momentum. Sekarang udah langka nih bukunya. Nah, gini bro. Ini kan sebetulnya ada dua momentum ya buat Pak Prabowo. Momentum yang bisa dia gunakan untuk show of force politik lah. Yang pertama adalah 100 hari. Yang kedua, ulang tahun Gerindra. Itu kapan ya? Itu 6 Februari, kok nggak salah Oh ya? dikit lagi ya? Bukan dikit lagi, kemarin. Udah lewat. Nah, coba dicek dulu, kapan ulang tahun Gerindra? Ulang tahun Gerindra. Nanti kan kalau kita hafal disangkanya, wah kita Gerindra banget gitu. Serba salah kadang-kadang teman-teman politik. Kalau hafal tuh, wah nih orang ini banget nih. Nah terus bro, sambil gue cari. Gak apa-apa, kita cari dulu. Orang gue habis ngambil pisang aroma nih. Selasa 6 Februari. Ya bener gue. Selamat ulang tahun ya, teman-teman Gerindra. Panjang umur. Tapi pelaksanaannya kalau nggak salah, bukan tanggal 6 tuh Ya pesannya. mungkin puncak pelaksanaannya ya. Nah, ini kan rencananya mau mengundang Pak Jokowi sama Bu Mega ya. Ya itu yang lagi rame juga kan diobrolin. Jadi di momen-momen itu bisa jadi Pak Prabowo menunjukkan kekuatan politiknya. Ini rasanya isinya ketan hitam nih. Jadi kita belok dikit ya. Iya. Pisang aroma tuh bisa buat kuis. Tebak-tebakan isinya apaan? Ini kadang-kadang nggak kelihatan juga. Kita pikir pisang coklat, taunya isinya ketan hitam. Gimana tadi bro? Sorry. Jadi Pak Prabowo bisa jadi akan memanfaatkan momentum ini untuk menunjukkan kekuatan politiknya. Karena momentumnya udah ada. Dan enaknya masyarakat tuh mendukung pergerakan politiknya Pak Prabowo ini. Dan Iya sih. menunggu-nunggu gitu. Jadi memang secara politik, apalagi yang mau ditunggu? Dukungan rakyat udah ada. Momennya ada. Ya sebetulnya tinggal melakukan reshuffle aja. Kan kita waktu itu nembaknya setelah lebaran ya. Karena Pak Prabowo baiklah mungkin mau ngasih kesempatan menteri-menterinya buat halal bihalal di rumah menteri gitu sama keluarga. Tapi dengar-dengar katanya mau dipercepat. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah kalau waktu zamannya Pak SBY, Ibu Mega, Pak Jokowi itu kan menteri cuma 34. Wakil menterinya juga dikit. Jadi kalau ganti 2-3 orang aja mah oke gitu, kelihatan ada reshuffle-nya. Nah ini ada 100-an lebih bro. Jadi kalau gantinya cuma 2 atau 3 menteri, atau 2 menteri, 3 wakil menteri gitu misalnya. Nggak kelihatan ya. Nggak kelihatan. Minimal tuh 10%, jadi artinya 10, 11, 12 gitu. Tapi gue tadi kepikiran ya bro ya. Apa enggak ya dimanfaatin momen ini, bukan reshuffle bro. Dia reshuffle iya, tapi sekalian ngurangin jumlah menteri bro. Karena ada tuh di X tuh, gue lupa ya, gue takut salah nama. Cuman ini dia bilang, coba tunjukin bukti bahwa 100 menteri itu berkorelasi dengan penghematan APBN. Kan APBN kita lagi defisit nih, lagi dipotong 200 triliun lebih. Ya kenapa menterinya 100 gitu? Nah maksud gue, sekalian aja untuk penghematan, kan ada rasionalisasinya ya penghematan.
Jadi nggak hanya menterinya ditukar, tapi memang kementeriannya di-adjust lagi aja gitu, mumpung masih 3 bulan. Nah, Jadi nggak harus 100. nah problemnya banyak menteri-menteri yang baru aja ngeberesin Iya juga ya. ruangannya dia, Iya, struktur gedungnya juga baru dia, kelar, SOPK. struktur baru beres, ASN misalnya ya. Kalau dihilangin lagi. Iya, misalnya ada Iya menteri juga. Dikti, Ristek, Budaya itu kan tadinya kan jadi satu tuh, sama Dikdasmen ya. Terus tiba-tiba jadiin satu lagi. Ya pening juga kepala bro. Atau misalnya Menteri UMKM sama Koperasi gitu kan udah dipisah, jadiin satu lagi, ya ribet juga gitu. Makanya Tapi 100 kebanyakan sih itu bro. kalau menurut gua, salah satu hal yang bisa dilakukan untuk merampingkan itu pengurangan jumlah wakil menteri. Kan ada beberapa kementerian yang dianggapnya cukup lah, ada wakilnya satu aja, bahkan lah sampai 2. Yang dirasa cukup 2, bahkan sampai 3. Nah gitu, mungkin yang dikurangi sih itu aja. Tapi gua dengar mau ada penambahan lembaga lagi. Serius loh. Astagfirullahaladzim. Mau berapa banyak ya? Nah, gue masih soal politik. Nanti gue mau nanya soal komunikasi politik bro. Karena riuh dan gaduh banget kan. Untuk satu problem pagar laut aja, itu antar menteri bisa beda-beda. Bahkan akhirnya Pak Prabowo bikin keputusan yang berbeda juga gitu ya. Walaupun disukai masyarakat, mencabut itu kan walaupun gimana disukai masyarakat. Nah tapi itu nanti gue masih mau ngomongin politik. Dengan kondisi isu kabinet yang mungkin akan ada reshuffle bro. Bukannya ini justru berbeda dengan logika Pak Prabowo pengen ada konsolidasi politik yang istilahnya bisa dibilang tanpa oposisi. Kan ini kan berkembang kan diskusi di teman-teman civil society yang nggak happy juga kalau semuanya satu kubu gitu, nggak ada oposisinya. Nah tapi kalau di reshuffle, Sama ini. kemudian ada oposisinya, itu nggak sesuai dengan logika awal dong ya, yang maunya ya satu gerbong besar tanpa oposisi. Sebenarnya gini bro, kenapa Pak Prabowo pengen tanpa oposisi? Mungkin juga mengurangi tingkat pusingnya dia. Iya, daripada berantem gitu ya. Bayangin aja kalau ada Juga. kekuatan besar yang di luar pemerintahan, sementara dia di dalam pemerintahan ngutip Yusuf Mansur. Dari mana duitnya? Tapi ini opini gue pribadi bro ya. Gue ngeliat PDIP agak setengah kaki mungkin di luar pemerintahan dalam artian kritis. Gue seneng loh bro. Kemarin waktu rapat sama Pak Pigai, yang kenceng kan PDIP tuh, ibu-ibu kan. Deddy Sitorus di ILC. Ngomongin apa namanya, kemarin ngomongin apa sih? Satu Hari. Satu Hari. Enggak, ngomongin ini. Ngomongin IKN. Iya. Juga cakep. Bang Adian di mana cakep. Maksud gue PDIP itu emang DNA-nya ke oposisi tuh bagus banget. DNA perjuangan bro. Makanya seneng gue ngeliatnya. Gue bilang kan jadi bagus gitu untuk diskursus publik ya. Kalau lo jadi Pak Prabowo, mendingan dia di dalam apa dia di luar? Iya pasti dia di dalam Iya. kan. Kalau nggak lo bikin pusing kan. Nah itu maksud gue. Jadi ada kemungkinan itu emang ditarik-tarikin ke dalam ya bro ya. Iya. Mas Akil, ini sebelum saya jawab pertanyaan Mas Imam. Mas Akil, kita bikin itu lagi yuk, playlist baru. Misalnya judulnya mie instan dan pisang aroma gitu. Atau mie instan dan gorengan. Jadi kalau ada yang protes nggak bisa. Kan emang judulnya itu. Karena orang Indonesia ini canggih juga. Ini kalau asin, jadinya risol nih namanya. Bukan misalnya aroma lagi. Canggih. Nah itu dari gue jawab tadi ya. Jadi memang masyarakat pengen gitu ya. Ada tetap kekuatan di luar pemerintahan bro. Yang ngebantuin dia. Nah ini yang bikin beberapa teman-teman di DPR meradang juga. Kan ada DPR yang harusnya bisa menjadi kekuatan di luar pemerintah. Tapi kan banyak untuk diem mengawasi, juga, bro. iya makanya untuk mengawasi pemerintah. Ya gimana? DPR itu kan partai politik. Lah bosnya, ketumnya jadi presiden, gimana caranya mengawasin? Iya, apalagi dengan logika Pak Bambang Pacul kan. Korea ini bisa apa kalau bosnya? Nah itulah dia, makanya maksud gue juga pribadi sih sebetulnya
melihat PDI Perjuangan emang perlu ada di luar pemerintahan. Apalagi gini sebentar. Iya. Yang paling diapresiasi oleh masyarakat, oleh rakyat ada di luar pemerintahan, itu PDI Perjuangan. Suka atau tidak suka, mereka hat-trick, Pak Jokowi jadi presiden, itu award dari pemerintah, award dari masyarakat. Dari masyarakat. Ini gue kasih reward loh. Karena lo 10 tahun udah belain oposisi. gua, ya kan? Udah jadi voice from the voiceless gitu. Nih lo gue kasih juga 10 tahun lo mimpin gitu kan. Terus kenapa bukan PKS yang dapat reward? Mungkin rakyat itu punya hati juga. PKS-nya kelihatannya nggak kuat-kuat amat nih. Bener kan, kejadian kemarin masuk juga di Kim Plus. Demokrat juga gitu juga. Jadi emang yang dianggap punya jalur ideal ya, menjaga suara rakyat ya emang akhirnya PDI Perjuangan gitu. Nah bro, gue sekarang kepengen lebih konkret nih. Kalau menurut lo, mana partai yang ada di dalam pemerintah yang bisa jadi di reshuffle, dalam artian Pak Prabowo juga akan ya membiarkan mereka akan menjadi oposisi? Ada nggak? Ya kan ada partai politik yang nggak ada kadernya di situ, cuma ngomongnya dia mendukung. Gimana ada partai politik nggak ada kadernya di situ? Tapi dia bilang dia mendukung. PKS bro. Kan Yasserli itu, Yasserli itu kan kata orang PKS, itulah wakil PKS. Ya tapi kan secara struktural kan orang nggak tahu kalau Yasserli itu wakil PKS. Kecuali dia taruh di situ misalnya Sekjen Habib, Abu Bakar gitu misalnya, atau Presiden PKS, itu orang ngelihat oh itu kontribusinya PKS. Wah enggak dong, itu kan kalau Ahmad Sayhu kan presiden orang nomor 1. Ya lu nggak lihat ketum-ketum partai lain juga masuk situ semua, jadi Menko semua kan. AHY, Erlangga, Muhaimin Iskandar, terus apa lagi tuh? P3 nggak masuk, kan jadi penasihat aja kan? Ya utusan khusus dengan presiden. Nah maksud gue ya, si orang-orang nomor 1 partainya masuk juga. Anies Mata, terus bahkan sampai teman gue tuh yang Prima, Zulhas, yang di Prima, gue lupa namanya siapa tuh ketum Prima, temen gue, temen tapi gue lupa. Ya habis bingung juga gue. Gue pakai aneh lah politik. Gimana? Ya udah terus. Jadi kalau menurut lo itu mungkin ya ada yang bakal di luar pemerintahan setelah reshuffle ini tuh mungkin nih? Mungkin tapi kecil kemungkinannya kalau menurut gue sih. Oh kecil. Nah sekarang soal komunikasi politik bro. Itu kan kemarin gaduh banget ya. Gas LPG gaduh banget. Terus pagar laut apalagi ya kan. Terus ya semualah perilaku menteri yang soal penggunaan patwal. Tuh sebelum ribut patwal, lo inget gak gue udah ngomong tuh waktu kita masih di Kemang. Iya kan gitu berisik. Iya kan, kita udah mulai ngomong kan bahwa ini nih kalau lo nggak sensitif, one day akan jadi masalah. Bener kan, makin jadi masalah gitu. Boleh kalau misalnya keluar bareng kan waktu itu kita wah tot. Di tengah masyarakat yang sekarang daya belinya rendah, ada PHK, tekanan ekonominya banyak, itu kan makin bete bro dengerin begituan. Iya karena gini. Satu-satu ya, kalau tadi tentang komunikasi politik, memang jelek banget komunikasi politiknya pemerintahan Pak Prabowo itu. Tentang gas LPG ini bisa menggambarkan semuanya gitu. Padahal kan ada PCO ya bro ya? Ya, ada PCO, ada Komdigi. Dan mungkin ada jubir di tiap-tiap kementerian ya? Ada humas juga, tapi kan ya begitu kejadiannya coba. Kan misalnya dia mau bikin pengecer naik jadi agen gitu. Ya dikomunikasiin aja dulu gitu. Terus kemudian kalau si agen jadi pengecer ini, terus mau gimana lagi aturannya? Kan enak tuh dikomunikasikannya. Cuma kan kelihatannya tim komunikasinya pemerintah ini, mau PCO mau Komdigi itu kan lebih milih jadi damkar kan? Jadi artinya kalau ada masalah mereka baru kerepotan memadamin itu, atau emang nggak dianggap sama para pembuat kebijakan aslinya. Jadi waktu bikin kebijakan, tar aja lah, nggak usah di ngapain repot-repot mengkomunikasikan, tar aja gitu. Tapi kan repot sendiri gitu. Kedai kopi nggak bisa bantu tuh, kasih advice lah biar mereka. Ya pasti bisa dong. Tapi kan kalau misalnya kemudian gue ngomong gitu karena demi
Oh, supaya kedai kopi Bandung nggak usah gitu lah. Biar Indominya ada telurnya, bro. Oh, gitu. Gue sedih juga ngeliat lo. Makan Indomie nggak pakai telur. Nah, Iya. apakah ini juga karena gini, Bu? PCO itu susah untuk proaktif karena saking gedenya di perahu, bro. Dia mungkin kan duduk di tengah. Cuma masalah kan ada di ujung sana, ada di ujung sini. Sebenarnya ini kritik juga bahwa karena kabinet ini berbadan besar atau gemoy, jadi serba nggak mudah untuk mengelolanya. Ya kenapa dia mau? Iya, ya iya. Nggak, makanya maksud gue, kalau kita mengasihani mereka ya, gue mah nggak mau. Nggak, gue nggak mengasihani, tapi maksud gue justru ini kritik. Ini kabinet terlalu gede, jadi lu ngurusin komunikasi aja makin susah gitu. Nggak, kalau ngerti caranya sih bisa. Gimana coba? Ya kan lu udah bilang tadi, ngomong aja ke kedai kopi, ntar kita ajarin caranya. Nah, maksud gue, ya bisa, ada caranya gitu. Ada ya. Kayak gue yang lo waktu itu bilang tuh buat gue menyadarkan gue juga soal PPN 12%. Daripada lu sibuk ceritain ina itu, mendingan lu secara sincere gitu ya, lu bilang aja. Kita butuh duit. Iya, kita lagi butuh. Kita lagi memang faktanya lagi susah lah Sekarang gitu. kenapa orang-orang itu takut ngasih masukan itu ke Prabowo? Kenapa? Karena mereka takut hilang jabatannya. Segitunya Karena ya. kan Pak Prabowo juga terkenal ada emosi yang temperamen gitu ya. Mungkin mereka takut kalau kemudian ngomongnya nggak pas, Pak Prabowo marah, Malah hilang. besoknya dipecat gitu. Malah hilang jabatannya. Kan nggak pengen juga, itulah orang kalau tersandra pada jabatan. Kalau kayak kita nih kan asik-asik Bebas aja ya. gitu ya. Paling ujung-ujungnya kan kita bete gara-gara misalnya kayak gue bete gitu ya, sampai hari ini belum balik juga tuh YouTube gue, buset deh, gila nih emang. Enggak, emang ya akhirnya Lu nggak WA Bu Mutia? ya Bu Mutia harusnya ngerti lah. Iya Udah sih. berapa kali disinggung kan. Mungkin dia juga nggak ngerti gimana cara ngatur anak buahnya supaya ngebalikin Mas YouTube Agil gua. no kenal sama Bu Mutia no. Istrinya Mas Agil juga no. Iya, Temennya Bu Mutia. dikasih tahu aja. Kalau Mas Agil nggak mau nelpon juga Mutia kan ya emang jadi ya kita curiga juga dia udah masuk ke dalam kan sebetulnya. Cepu juga nih, jangan-jangan dia di sini nih. Gitu. Jadi emang kalau gue lihat emang komunikasinya jelek banget di era Pak Prabowo di awal-awal ini gitu. Waktu zaman Pak Jokowi menurut gue lebih Malah bagus agak ya. rapi ya. Orang boleh nyela-nyela misalnya Irfan, kemudian ngabalin gitu, yang bisa warawiri di televisi atau di media-media bicara. Tapi itu setidak-tidaknya menjawab pertanyaan rakyat, posisi government tuh ada di mana, Clear gitu ya. clear gitu. Nah ini kan sekarang satu yang gue lihat komunikasinya selalu defense. Iya sih. Terus kemudian yang kedua, komunikasinya tuh tidak menjawab kegundahan. Ya gue ngerti ya, salah satu tupoksinya jubir itu, ya dia nggak harus jawab semua pertanyaan. Cuma jangan juga ditanya apa, dia jawabannya yang lain gitu. Kayak tadi pagi ya gue di TV One tuh, jadi ini ada reshuffle nggak? Terus dia jawab begini, sekarang lihat, adalah itu. Ntar lo lihat aja. Jadi sekarang jadi reshuffle nggak? Lu nggak hafal namanya. Ya ditanya tuh sama ini kan, sama hostnya. Terus dia jawabnya, sekarang lihat ada nggak yang dirugikan dengan kenaikan 12% sampai sekarang. Nanti kita ada cek kesehatan gratis. Jadi selalu defense gitu. Oke, dia tidak menjawab, tapi kan orang juga butuh jawaban. Dan kalau kemudian jawabannya standar, reshuffle itu hak prerogatif presiden. Ya lu nggak usah di situ, lu utus aja anak magang, kasih tahu ya yang baru lulus S1 gitu misalnya. Anak magang kan tuh biasanya baru lulus S1 atau cuma lulusan S1 atau apalah gitu. Udah lu duduk aja di TV One tuh, jawab satu. Ini hak prerogatif Ini presiden. hak prerogatif presiden. Selesai. Lo nggak usah tanya gua. Gitu. Kan itu kan bentuk ketakutan kan sebetulnya. Dia nggak respon data-data yang gue sampaikan gitu-gitu. Tapi dia sibuk aja dengan pokoknya kalau ditanya ini jawabannya ini aja ya, jangan yang lain. Bahwa kita akan ada cek kesehatan gratis, ada ini, ada itu, ada ini, ada itu. Lo kebayang kalau pertanyaannya apa tindakan pemerintah terhadap wafatnya 2 orang akibat antri gas. antri gas itu? Wah,
lihat nggak kelebihan-kelebihan dan yang diberikan oleh pemerintah. Nanti ada cek kesehatan gratis, lo baliknya begitu lagi. Kan nggak pas juga menurut gue ya. Jadi tapi kebanyakan defense aja ya. Menteri Muti aja kan defense waktu ditanya wartawan tentang staf khususnya itu kan. Yang apa dituding buzzer ya sama. Menurut gue yang kali ini memuaskan ya, walaupun masih setengah memuaskan tuh ya Nusron Wahid. Kan dia tidak bisa menjawab pertanyaan kenapa baru 50 gitu yang dicabut SHM-nya gitu-gitu kan. Yang memuaskan juga Menteri Agama. HGB, gitu-gitu. Itu dijawab aja langsung, kalau dijawab langsung udah selesai gitu, polemiknya nggak kemana-mana. Gitu. Dalam komunikasi itu bro, termasuk kalau lo pada posisi pemerintah, minta maaf tuh salah nggak sih menurut lo? Nggak salah juga. Dan itu lebih baik kan ya? Iya, kayak misalnya kemarin itu yang truk nabrak itu, yang di jalan tol, itu kan kasihan men, penjaga tolnya kena, warganya juga kena gitu. Terus lo nyalahin truknya kan enggak lah. Ya minta maaf dulu aja. Ya itu kan melindungi rakyat kan tugasnya lu tuh salah satunya. Karena kayaknya lu digaji sama rakyat gitu. Maksud gue kalau di luar negeri tuh bro, ada kecelakaan pesawat, ada hal-hal yang besar, itu kan pemerintahnya langsung minta maaf, langsung take a bow gitu, minta maaf. Mereka nggak gitu. mau, tahu kenapa? Karena Kenapa takut dicabut jabatannya. Ya walaupun inilah basi lah gitu kata. Ya kalau bahasanya teman-teman di warung-warung kopi itu kan, ada orang bilang jabatan itu titipan Allah. Alah, iya lo cuma di bibir doang gitu. Tapi kan lo takut kehilangan jabatan itu, takut kehilangan kemewahan itu. Kalau tahu ya mundur lah. Gue sih, ya walaupun katanya Gus Miftah emang disuruh mundur, tapi dia mundur itu kan masyarakat juga selesai. Selesai tuh langsung. Urusannya. Iya. Dan respeknya ada gitu ya. Udah dia mundur gitu. Selesai. Dan nggak ada yang berani begitu. Karena apa? Takut kehilangan jabatan. Kan ada yang dari zaman Jokowi udah menjabat kan. 10 tahun punya jabatan, ditambah lagi sekarang. Emangnya dia bisa tiba-tiba keluar lagi jadi orang bebas? Mana bisa? Takut lah. Nggak biasa ya. Nggak biasa. Makan Indomie tanpa telur tuh pasti nggak bisa bro. Di rumah dinas, pul-pul tetot gitu kan. Dan mengerikan loh, buka pintu aja kayak udah nggak mampu, nenteng tas udah kayak nggak mampu. Ini kan kasihan juga kan. Ada juga teman gue tuh yang jadi pejabat juga, gue bilang, lo respon aja tuh yang naik kendaraan umum gitu. Kan macam-macam responnya. Jangan ngajarin saya naik kendaraan umum, saya begini, saya begitu, saya begini. Itu kan dulu gitu. Terus ada lagi, saya selalu naik kendaraan umum. Iya naik bus maksudnya gitu. Iya, tapi kan maksudnya masyarakat tuh nggak gitu. Maksud masyarakat adalah ini respon atas ketidaknyamanan rakyat di jalan ngelihat pulpul tetot itu. Dan gua bro, ngerasa memang yang begini-begini nih, itu ada dampaknya loh bro. Semenjak rame medsos soal pulpul tetot itu bro, gua kan pulang lewat jalan raya Antasari. Itu bro, sepenggal gue jalan sekali trip gue itu, di atas itu sekitar 30-40 menit, itu pupuk tetot bisa 3-4 kali bro. Bisa 3-4 kali. Sekarang, karena itu rame, jauh lebih sopan. Yeah. Nggak terlalu banyak sirenenya, mintain juga sopan. Sering kali dia diem aja, nggak bunyiin sirene. Nah, maksud gue, ya harusnya lo peka dari dulu gitu. Yeah. Karena masyarakat tuh lagi nggak baik-baik aja. Iya, lagi kesel-kesel juga. Malah ada yang mungkin pas pulang itu lagi habis interview kerjaan, baru nggak diterima kerja, atau baru diomongin selesai, kantornya pindah ke Lenteng Agung gitu kan. Terus ketemu pulpul tetot, itu kan bete bro. Betul. ASN, ada kemungkinan gaji ke-13, THR belum tentu cair semua, atau berseliweran kabar jangan-jangan ada pemotongan atau bahkan nggak cair. Nah, gini-gini kan tekanan loh bro ke psikologis masyarakat secara sama pengusaha umum juga Ben. Lu pikir Agil nggak tertekan itu? Kita emang kapan terakhir terima AdSense? Hampir gue muncrat nih. Lo bahaya lo. Berarti kan Mas Agil juga tertekan bro. Katanya minggu depan bro. Bulan depan ya. Bulan depan insya Allah. Gue bantuin tuh Mas Agil. Ya,
kasihan Frans sampai minggu depan. Jadi dia ikut seneng juga gitu. Jadi kan memang waktu itu kan lu ada di situ kan. Bu Nina cerita tentang mau naik kelas ke middle class nggak naik-naik, yang ada middle classnya turun terus. Terus kemarin tuh Kompas nulis pertumbuhan yang menyengsarakan gitu. Jadi iya, gue nggak baca. Ya itu ada kemarin tuh. Jadi bilang immersing growth gitu katanya. Jadi sebetulnya ada pertumbuhan, cuma pertumbuhannya ini karena orang kayanya tambah kaya gitu. Sementara orang miskinnya tambah miskin. Yang miskin tetap iya. ini pun naik dikit. Jadi itu adalah sebuah pertumbuhan yang menyedihkan buat rakyat Indonesia gitu. Oh, makanya Bu Nina suaranya kayak gitu kemarin ya. Iya. Lu jangan cuman mikirin tumbuh, berkualitas nggak, merata nggak. Iya, gitu-gitu. Dan tadi balik lagi ya. Kan kita kemarin sempat ngebahas ya bahwa rakyat juga tetap optimis dengan pemerintahan ini. Yang gue jawab juga dengan... Tapi lu keren banget itu bro, gue gak kepikiran. Apaan? Kenapa rakyat optimis? Ya, Lo bilang karena nggak ada pilihan. Nggak ada pilihan lain. Itu keren gitu. tuh. Ya emang mau gimana, emang mau pemilu lagi? Kan, emang ada pilihan untuk nggak optimis? Iya nggak ada kan? Ya udah jadi kita ya optimis aja. Optimis. Karena kan yuk bisa yuk, boleh gitu kan? Insya Allah lah. Bisa Frans, yuk bisa. Dan terus kadang-kadang kan underline yang paling kuat ya dari para ulama kita, dari para guru ngaji kita, bersyukur apa yang kamu dapatkan hari ini. Iya. Jadi lo nggak boleh ngeluh bro. Jadi ya ditanya optimis nggak? Optimis. Ya apalagi orang Indonesia kan gitu ya. Iya, insya Allah aja jadi gitu. Jadi sebetulnya dengan tekanan-tekanan di masyarakat itu jangan kemudian rakyat ditantang. Kayak misalnya, coba kemarin kan viral tuh kemana-mana. Ada teman gue juga tuh sayangnya di situ. Cuma untungnya dia nggak semua TV ada mukanya dia tuh. Soalnya dia ada di samping Bahlil banget. Coba pada saat rakyat marah-marah begitu, omongan pejabatnya apa sih? Sabar Pak, sabar. Kan rakyat itu lama-lama sabar Pak lo. Kan kalau orang lagi marah-marah Anak saya lapar Pak, gitu kan nah, jawabannya kan. Sabar Pak. Kok sabar sih? Kan itu Mas Ucup, ini ada lalat nih, ada sabotase nih. Nggak tahu nih gimana caranya nih. Tumben biasanya ini kan Pondok Indah masa ada lalat bro. Iya juga. Nah itu makanya mesti jangan-jangan drone tuh. Oh lihat nggak film yang drone-nya itu capung men atau kupu-kupu drone. Emang lu udah seberbahaya itu bro? Ada kameranya sampai itu. diintai pakai drone. Bukan guanya kelihatan. Ya lu lah kan satu Indonesia ini tahu. Lu lah yang membuat Prabowo sama Jokowi salaman. Ya kan? Nah itu jadi maksud gue gini. Ini kondisinya emang gak gampang buat Pak Prabowo gitu. Gue takut loh bro. Gue berusaha optimis tapi gue jujur takut. Apalagi nih menghadapi Ramadan, menghadapi Lebaran, menghadapi kondisi APBN kita yang berat. Aduh, dengan kondisi kemampuan komunikasi politik dan komunikasi publik yang kayak sekarang, kan ngeri bro. Iya ngeri. Apalagi kan sekarang kayak gini loh. Mudah-mudahan gue salah ya. Kayak antar para pejabat itu ngelihat minimal tuh gue harus sekaya dengan orang kaya yang pejabat kaya yang lain gitu kan, itu kan juga bahaya. Misalnya nih kayak lu kan baru beli mobil listrik tuh yang baru. Amin. Kalau BYD apa yang paling baru tuh gue beli? BYD yang lo pakai itu lu pura-pura nggak tahu nih, orang pengen banget disebut apa yang baru dia beli ya. Dicari petugas pajak bro. Ya kalau misalnya kayak gue sama Mas Agil kan, ya udah kita lihat, oh ya udah ikut senang Mas Imam punya mobil baru gitu kan. Kan jawabannya paling gampang itu ikut senang. Walaupun abis itu kan Mas Agil, ini berapa sih Imam harganya, harga beli mobilnya nih, harga mobilnya berapa? Ini orang dapat duit dari mana? Mesti dicari juga nih. Oh ini pasti nyicil nih. Begitu tahu Mas Imam beli pakai cash, gila aja sih Imam nih. Wah langsung telepon bosnya kan. Pak jangan gitu dong Pak, ini kelihatannya Imam lebih gede gajinya nih, jadi panjang gitu urusannya. Berarti AdSense Imam udah keluar duluan nih. Iya, terus misalnya ada lagi pejabat datang gitu, mobilnya apalagi tuh mobil terbaru gini-gini, yang dicek ke Google kan harganya, gila aja nih bisa 2M gitu. Makanya tadi kan, lu jadi nggak kelar tuh lu. Nggak tunggu nanti kita, makanya kan orang bertanya-tanya tuh, ada artis muda gitu ya,
kekayaannya lebih di atas 1 triliun gitu. Itu duitnya dari mana tuh orang tuh? Wah masih muda. Terus ada juga yang misalnya ada kasakusuk, ada anak muda beli hutan apa yang berapa triliun gitu, ada saham apa macam gitu-gitu kan. Jadi orang miliar. padahal kan kalau di depannya, wah alhamdulillah gue sih ikut bangga bro, ikut seneng. Pret gitu kan. Begitu orangnya pergi nge-google, anjir nih orang harganya berapa di mobil. Jadi di Jakarta tuh sampai kayak gitu juga. Mungkin di daerah juga begitu gitu. Kenapa? Karena flexing itu jadi kayak hobi gitu. Kalau lo punya kekayaan, ya lo flexing gitu, pengen ditunjukin gitu. Lain dengan warisan bro. Kalau warisan beda lagi, kayak gue nih cincin gue warisan. Gue lagi ingetan bokap gue kan, jadi gue pakai. Dan gue coba sedikit masuk ya sama tadi yang apa lo yang kurang ngomongin. tadi? Enggak, lo tadi lagi ngomong gini. Orang itu pengen sekaya orang lain. Gue cuma kepengen nyambungin gini bro. Ini nggak ngomongin partai ya, ini nggak ngomongin partai. Tapi apakah orang yang menjabat sekarang baik di legislatif atau eksekutif, sekarang juga ada yang lo lihat kepikiran kayak gitu ya bro? Maksudnya gimana caranya gue juga pengen cepet-cepet kembalikin duit yang kemarin kepake buat kampanye, pengen cepet-cepet kaya. Ada nggak ya suasana gitu ya? Sekarang kan paling susah nyari panutan tuh tokoh sederhana. Iya bener. Ada yang Gus itu ulama. Gus Baha. Bukan Gus Baha bro. Kenapa? Yang mobilnya. Oh yang kemarin Gus Ikdam. Iya. Yang lagi rame. Mobilnya sport Lambo lah. Katanya sih dikasih ya. Dikasih lah. Tapi iya lo oke lo dikasih. Tapi apa yang harus lo katakan pada umat lo gitu. Gue seneng kayak Gus Baha tuh naik motor butut. Iya santai aja. Bukannya harus butut ya, tapi kesederhanaannya itu menyejukkan gitu. Iya, dan itu memberikan contoh, awan itu alhamdulillah gitu. Apapun itu alasannya ya, menurut gua kalau udah penceramah kelihatan mewah gitu ya, lu mau nunjukin apa sih? Bahwa jadi penceramah adalah sama dengan jadi pengusaha atau gimana? Kalau kayak Hensat pakai Lexus ya wajar, kan dia pengusaha segala macam ya kan. Ada berapa Lexus gua bro? Yang gue tahu berapa? 2 sih yang baru gue lihat. Oh enggak, Itu salah gue nggak tahu. Gue baru beli bannya 2. Tambah lagi 2, jadi 2 mobil plus 2 ban. Jadi lo kalkulasinya mesti jelas. Nah, maksudnya balik lagi, karena itu kan makin susah kita ketemu gitu. Iya. Figur-figur yang memang dalam kondisi seperti ini itu menampilkan kesederhanaan. Oh, gue ketemu rektor lo kemarin, Prof. Didik. Ya. Dikasih bukunya Pak Faisal. Judulnya berapa puluh tokoh bangsa gitu. Belajar kesederhanaan dari 50 atau 70 Ya, termasuk tuh. isinya Muhammad Hatta. Iya, Muhammad Hatta, Inggit Garnasi. Ya, kan banyak begitu-begitu. Sekarang tuh susah ya, setengah mati kita nyari yang begitu ya bro. Susah, jadi pada saat lo misalnya, lo mau panutannya ke ulama yang naik Lamborghini gitu, supaya gue nggak ini ya, cuma kan gini, ada beban sebetulnya di para tokoh-tokoh publik itu untuk membuatkan masyarakat tenang gitu, masyarakat happy banget. Ya bro. Iya gitu ya, jadi ya semuanya kan jadi bertanya-tanya. Misalnya ada tokoh pakai, walaupun itu hak ya, pakai tas harganya bisa buat beli motor 4 gitu kan. Ya itu kan juga jadi pertanyaan masyarakat juga gitu. Tapi gimana ya? Ya hal-hal itu yang menurut gue sih tambah bikin masyarakat sedih gitu, dan masyarakat bergolak juga gitu. Ini gini-gini kelihatan kecil tuh ya, kalau menurut gue harus dikelola loh bro. Bro, apa yang terjadi di PSN itu kan kita pernah bahas ya, itu juga bisa tiba-tiba membuat masyarakat lebih bergolak loh di PSN itu. PSN? Iya PSN PIK 2 misalnya. Oh iya. Kan ada gesekan. Itu jadi sebenarnya gimana sih? Jadi sekarang PIK 2 itu PSN atau bukan sih? Kan kata Erlangga bukan tuh. Iya PSN tapi kecil, cuman arealnya kan terbatas banget sebenarnya PSN di sana itu, nggak semuanya PSN. Ya. Walaupun katanya sering diklaim semuanya tuh untuk nakut-nakutin masyarakat aja, karena masyarakat kan kalau udah dibilang ini proyek PSN ya nggak berani juga, karena akan berhadapan-hadapannya bukan sama pengusaha kan, sama pemerintah, sama negara kan. Jadi gitu ya, sekarang nih agak-agak menurut gue
nggak sederhana sih. Semoga Pak Prabowo bisa ini sih keluar dari masalah. Kan ada program gue yang jangkrik bos ala Henry Satrio. Itu kan intinya tuh gue jalan ketemu orang di Pasar di mana ya? pasar, gue di liat ya? pinggir jalan, kita ajak ngomong kan. Jadi sih itu keluhannya sih sama, betapa mereka memang tough untuk hidup gitu. Bahkan ada satu bapak-bapak yang udahlah saya sih sekarang yang bisa saya jual lah. Yang sekarang saya bisa jual suara. Jadi ya udah. Itu yang dia Saya nyanyi kemana-mana gitu. Jadi jangkrik bos ala Hensa. ya. Itu kan masih Cepet banget udah 7,2 K. Wah dulu kan hampir 100.000 bro yang lama tuh. Iya, cuman cepet loh ini bro. Ya, tolong dipromosiin bro. Nih, Jangan lupa jangkrik bos. subscribe. subscribe. Nah itu juga ada beberapa yang sudah ngerespon. Oh, dia sama kembaran lo ya bro ya? Iya sama kembaran gue. Nih, Ada dua. Hensa nih. Jangkrik bos ala Hensa. Wah, ketalikan lagi. Udah 3, ketan terus. Gue diemin dari tadi. Tapi ini katanya ada nangkanya, ada pisangnya juga. Ntar berarti rezeki gue tuh yang Tapi pisang. iya, tapi gue dapetnya ketan hitam terus ya nggak apa-apa juga sih enak. Mas Agi kita bikin yuk itu yuk. Playlist baru, judulnya mie instan dan gorengan. Jadi kita nggak diprotes. Udah mam, tutup mam. Udah setengah jam lebih. Udah setengah jam lebih ya. Jadi itu berisi kali ini. Buat yang setuju atau nggak setuju bisa di kolom komen. Yang mau usul besok ngebahas apa juga silahkan. Tapi mudah-mudahan ini bagian dari upaya kita untuk menjaga demokrasi senantiasa lebih baik. Dan ini mudah-mudahan konstruktif ya. Kita juga pengen Pak Prabowo dan kabinetnya sukses. Itu aja, sampai jumpa. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, jangan lupa di like. Makasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.